Menurut kajian pribadi saya, definisi dalam kehidupan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, diberikannya kita ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, diberikannya kita nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing manusia mempunyai otoritas untuk menyikapi kedua hal tersebut. Ya, tentunya ketika kita menjadi orang yang sudah beriman kepada Allah, tentunya kita sudah tahu langkah-langkah apa saja yang kita akan sikapi ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal zu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan dan lain sebagainya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena setiap ujian yang telah Allah turunkan kepada kita itu ada solusinya. Ya, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat adalah penolong kalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah dua keutamaan kunci di mana ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama apa? Disuruh bersabar. Dengan bersabar insya Allah kita bisa menjadi manusia yang lebih legowo lagi, menjadi manusia yang bisa menerima segala apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu yang selanjutnya apa? Kita disuruh jalankan sholat. Ya, dengan kunci tersebutlah kita insya Allah mendapatkan solusi yang telah Allah siapkan untuk kita. Asalkan kita jalani yang dua itu. Meskipun kita merasa tak langsung mendapatkan pertolongan Allah secara langsung dan mengclear upkan segala trouble dan problem masalah kita tidak dibereskan oleh Allah, tetapi Allah akan menjamin kelapangan hati yang Allah berikan kepada para hamba yang telah diuji lalu menjalankan sabar dan sholat. Jadi kuncinya itu yang pertama, ya, yaitu ketika kita diberikan ujian oleh Allah, hendaknya kita harus bersabar dan jalankan sholat. Minimal apa yang kita dapatkan tidak membereskan segala masalah kita, tetapi kita mendapatkan kelapangan hati agar kita dapat bisa berpikir jernih dan untuk menyusut bagaimana mengklarifikasi masalah-masalah yang telah ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu poinnya. Ingat, definisi kehidupan yang kedua adalah diberikannya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tentunya lagi-lagi ketika kita adalah orang yang beriman, sudah tahu, tentunya kita sudah tahu bagaimana cara menyikapinya ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bersyukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmat untuk kalian, dan ketika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Allah seperti itu. Fadhkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat juga kepada kalian, dan bersyukurlah kepada, dan jangan kalian mengingkariku. Kata Allah seperti itu. Sudah jelas kan? Nah, definisi yang kedua ini, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita jangan lupa. Karena apa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa tinggi, wah, asal nikmat yang kita dapati bukan dari kita sendiri. Bukan kita yang hebat, Allah yang memudahkan kita. Jangan cepat merasa puas diri, karena apa yang kita dapatkan ini belum tentu berkah kalau kita tidak mensyukurinya nikmat Allah tersebut. Jadi yang kedua, yaitu dengan cara kita bersyukur. Dan kita mesti tahu tujuan Allah ciptakan kita, diturunkan, diciptakan sampai kita hidup di muka bumi Allah ini untuk apa? Pasti ada tujuannya. Yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan Allah menciptakan kita. Maka dari itu, jangan sia-siakan usia yang sudah tersisa, karena kematian itu adalah misteri yang kita tidak tahu kapan datangnya. Maka dari itu persiapkan diri kita dengan banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah, jalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya.